Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di perkemahan Oktem Bay, Benggi memasuki tenda yang dimana beberapa bay telah menunggu di sana. Kemudian salah satu bay berkata, "Kursinya kosong, Benggi Hatun. Kita perlu mengumpulkan dewan dan memilih seorang bay. Oktem Bay tidak memiliki putra untuk menjadi bay." Dan Benggi mengatakan, "Kursi bisa diisi. Mengapa kursi kita dibiarkan kosong?" Mendengar ini membuat mereka semua terdiam. Lalu Benggi berkata, "Mengapa kalian terburu-buru? Baru kemarin aku menguburkan lelakiku, tetapi kalian terus membuat keributan. Kalian menangis, mengatakan bahwa kursi itu kosong. Bagaimana jika aku memerintah kalian besok? Bagaimana jika aku memberitahu kalian bahwa kita akan pergi dan menghadapi Naiman, si pembunuh Beim dan anak-anak kita? Apakah kalian akan membuat keributan? Hah? Tidak. Kalian hanya bisa membuat keributan di tendaku. Beim kalian maju menuju kesyahitan tanpa keraguan. Bagaimana dengan kalian? Bisakah kalian seberani dia? Ayo, buat keributan sekarang." Kemudian salah satu pria berkata, "Naiman adalah kepala pasukan hebat. Kau tahu berapa banyak alpen yang kita miliki. Apa yang bisa kita lakukan padanya?" Seketika Benggi mengatakan, "Kau akan membiarkan dia lolos dengan pembunuhan Beim dan anak-anakmu? Begitukah? Kalian tidak bisa melakukan apa-apa dengan kepengecutan ini." Lalu pria itu berkata, "Osman Bey akan menghukum Naiman." Dan Benggi mengatakan, "Tentu, dia akan menghukumnya. Tapi Osman selalu memperpanjang masalah ini. Kita satu-satunya yang kalah, Bellers. Suku kita hancur. Aku tidak akan kehilangan waktu dengan politik mereka. Tetapi aku dapat melihat bahwa aku juga tidak dapat melakukannya dengan kalian. Kaki kalian gemetar saat mendengar Naiman. Tidak ada dari kalian yang pantas duduk di kursi ini. Seorang pemberani yang akan membalaskan dendam Oktem Bay kita pantas untuk duduk di singgasana ini. Sampai dia datang, aku akan menjadi bupati kursi." Lalu pria itu berkata, "Keinginanmu adalah perintahku, Benggi Hatun. Tapi siapa pria pemberani itu?" Tidak lama salah seorang alpen datang memasuki tenda seraya berkata, "Benggi Hatun, Bala Hatun dan yang lainnya ada di sini." Kemudian Benggi mempersilahkan mereka untuk masuk. Dengan mengucapkan salam, Bala bertanya, "Apa yang terjadi, Benggi Hatun? Mengapa para bay berkumpul di sini?" Dan Benggi menjawab, "Seperti yang kau tahu, Bala Hatun, mereka bertanya-tanya apa yang harus dilakukan saat Oktem Bay tidak ada." Mendengar ini Aisyah berkata, "Apakah ini hal yang benar untuk dilakukan pada saat seperti itu? Kita baru saja menguburkan Oktem Bay." Dan Benggi menjawab, "Mereka mungkin benar, Aisyah Hatun. Kursi Bay tidak boleh kosong. Aku senang kalian ada di sini. Tadinya aku akan mengunjungi kalian. Baiklah, silakan duduk." Namun Bala berkata, "Tidak, terima kasih. Kami di sini untuk menyampaikan bela sungkawa." "Benggi Hatun, apa yang akan kamu beritahukan kepada kami?" Dengan melirik ke arah Alcicek, Benggi menjawab, "Soal Alcicek dan Aktemur sudah berlangsung sekian lama. Aku pikir kita harus membuat mereka menikah secepat mungkin." Mendengar ini membuat Alcicek kaget dengan bertanya, "Ibu, apakah kau sadar dengan yang kau bicarakan? Ayahku baru saja meninggal." Dan Aisyah mengatakan, "Alcicek benar. Kita tidak dapat melakukan ini sampai 40 hari kematian Oktem Bay." Namun Benggi berkata, "Oktem adalah seorang martir. Dia tidak ingin kita berduka untuknya. Dan masalah ini sudah berlangsung lama. Kita perlu membungkam semua orang." Mendengar ini Aisyah berkata, "Benggi Hatun, aku tidak berpikir Aktemur akan menginginkan ini. Dengarkan aku. Mari kita tunggu sebentar. Setidaknya." Seketika Benggi mengatakan, "Aku telah menyampaikan pendapatku. Apakah kita akan mengadakan upacara ini atau kita akan memutuskan pertunangan? Itu terserah kalian." Mendengar ini Bala berkata, "Benggi Hatun, ada pemakaman di rumahmu. Mengapa kamu terburu-buru? Apakah ada sesuatu yang kami tidak tahu?" Sahabat kita beralih sejenak ke Osman yang saat itu tengah menemui para tetua. Dengan Osman bertanya, "Apa sebenarnya rencana Naiman?" Dan salah satu tetua menjawab, "Penguasa Ilhanat, Ghazan Mahmud Khan yang menerima Islam
menyebabkan banyak kekacauan di antara para komandan dan bahkan pasukan Mongolia. Lalu tetua lain berkata, Solamis memberontak karena dia tidak dinyatakan sebagai penguasa Anatolia. Naiman dan saudaranya, Talai, ingin memperbesar skala kerusuhan. Mendengar ini, Osman mengatakan, baiklah, setiap orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Biarkan mereka saling bertarung. Namun salah satu tetua berkata, tetapi niat mereka sebenarnya adalah untuk mendirikan negara. Talai sedang merekrut tentara di tanah Mamluk. Naiman meningkatkan kekuatannya di sini. Dan Osman mengatakan, itulah mengapa Naiman tidak ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kami. Rencana mereka memakan permusuhan terhadap Islam. Aliansi mereka hanya akan menzolimi negeri-negeri Islam. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu tetua berkata, itu sebabnya hanya benderamu yang terus berkibar. Kamu memiliki kekuatan, keberanian, dan karunia untuk memerintah, Osman Bey. Hanya kamu yang bisa menghentikan mereka. Kemudian mereka memberikan secari kertas kepada Osman pemberian dari Khalifah. Setelah membaca surat itu, seketika membuat Osman sangat terkejut. Sahabat kita beralih sejenak ke markas para Nokers. Terlihat Wazir Safeli mendatangi Naiman. Dengan Naiman berkata, beritahu aku apa yang terjadi di Konya. Dan Safeli menjawab, kami menjaga Konya tetap terkendali, Komandan Naiman. Keberadaan Sultan Aladin hanya untuk pertunjukan. Ancaman sebenarnya adalah Ismihan Sultan. Dia bermaksud untuk menghidupkan kembali negara mati. Mendengar ini Naiman berkata, Ismihan, Fede Sultan, dia memiliki puluhan rubah di kepalanya. Tapi aku akan mengikat semua ekor rubah itu. Jika dia melakukan kesalahan, putranya, Aladin, tidak akan ada. Bahkan untuk pertunjukan, dia akan mati. Aku akan membubarkan Osman dan dia pergi. Mendengar ini Safeli bertanya, apa rencanamu, Komandan Naiman? Dan Naiman menjawab, ya, itu dia datang. Melihat sosok pria yang baru saja datang di belakang Naiman membuat Safeli sangat terkejut. Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Setelah membaca surat itu, Osman berkata, masalah ini lebih penting daripada yang kita pikirkan. Bahkan Khalifah menyatakannya. Apakah negeri-negeri Islam menyadari hal ini? Dan tetua itu menjawab, masalahnya terlihat oleh mata yang bisa melihat, Osman Bey. Pilihan agama yang benar oleh Ghazan Khan tidak akan menghapus masa lalu. Bey Turki di tanah Mamluk mendukung Talai yang menyerang mereka. Lalu tetua lain berkata, Osman Bey, beberapa orang yang berada di pihak kita telah jatuh ke dalam kebencian. Sisanya tidak sadar, dan banyak yang mengikuti minat mereka sendiri. Situasinya tampak serius. Dan Osman mengatakan, Evalah, masih ada orang yang mendahulukan kehendak Allah di atas kepentingan mereka. Masih ada orang yang tidak sadar. Masih ada orang yang berperang karena Allah, bukan balas dendam. Lalu salah satu tetua bertanya, apa yang akan kamu lakukan, Osman Bey? Tetua lain juga bertanya, apakah kau akan menerima tawaran kepemimpinan Naiman dan mematuhinya? Dan Osman menjawab, tidakkah kalian tahu aku akan menerima tawaran itu? Lalu tetua itu mengatakan, keberanian cukup untuk melawan musuh, tetapi pikiran yang hebat diperlukan untuk mendekatinya dan terlihat seperti salah satu dari mereka. Dan Osman mengatakan, ya, kau benar. Alhamdulillah, aku memiliki keduanya. Kemudian Osman pun pergi dari sana. Kembali lagi ke markas para Nokers, orang yang disebut Naiman sebelumnya ternyata adalah Bayindir. Dia datang ke markas bersama Hussein. Melihat tingkah aneh para Nokers, Bayindir berkata, ya Allah, mereka seperti setan. Dengan apa mereka memberimu makan saat kalian masih bayi? Kemudian Naiman berkata, kau di sini, hah? Itu sebabnya kamu masih hidup, pedagang. Jika kamu mematuhiku, tidak hanya kamu, tetapi semua kerabatmu akan selamat. Kamu akan berdagang tidak hanya di tanah ini, tetapi juga di seluruh dunia. Dan Bayindir mengatakan, Alhamdulillah,
Aku sudah menjadi pedagang terhebat di dunia. Lalu Saveli mengatakan, Komandan Naiman, Bayindir adalah pilihan yang bagus. Dia memainkan peran besar dalam apa yang kami lakukan pada Osman di Konya. Mendengar ini Naiman berkata, aku tahu segalanya. Kemudian Naiman memerintahkan nokersnya untuk membawakan beberapa peti emas, lalu berkata, kamu akan melawan Osman dan Fede Sultan. Namun Bayindir mengatakan, aku sudah melayani tujuan hanya untuk beberapa peti emas. Dan Naiman menjawab, tidak hanya beberapa peti emas, tetapi hidupmu juga. Kemudian mereka mengepung Bayindir dengan senjata. Melihat Saveli berada di sana, Bayindir berkata, Wazir Saveli, kau mengambil sisimu sejak awal, hah? Sambil tertawa, Saveli menjawab, aku orang pintar, Bayindir. Aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Kemudian Naiman berkata, emas yang dicuri Osman dariku. Kamu harus menemukannya terlebih dahulu, pedagang. Setelah itu, kamu akan memberitahuku tentang setiap langkah Fede Sultan dan semua yang terjadi di antara dia dan Osman. Kemudian dengan menunjukkan sebuah lempengan emas, Naiman berkata, ini adalah kunci untuk membuka semua pintu untukmu, pedagang. Melihat simbol yang tertera di sana, Bayindir berkata, yalah, piagam Genghis Khan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.